Kali ini saya mau bicara tentang Gibran Rakabuming Raka yang terkesan mendadak bicara tentang bonus demografi. Kenapa saya tertarik? Karena segala sesuatu yang terkait dengan Gibran itu selalu memancing perdebatan, memancing polemik, dan bahkan bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Inilah yang saya kira menjadi topik yang mesti saya angkat dalam konteks ini adalah wakil presiden yang kemudian sampai saat ini masih menjadi pergunjingan yang cukup luar biasa, terutama pernyataan politiknya yang diunggah melalui akun pribadinya terkait dengan bonus demografi Indonesia yang mesti dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa-masa yang akan datang. Memang tidak mudah menjadi Gibran, ngomong salah, tidak ngomong pun juga salah. Saya kira ada beberapa hal terkait dengan Gibran yang mendadak ngomong tentang bonus demografi. Pertama, sepertinya Bu Gibran itu ingin membuktikan kepada publik bahwa Gibran itu adalah orang yang juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya besar, narasi-narasi besar terkait dengan bangsa dan negara itu juga jago. Karena selama ini yang dilihat dari Gibran itu kan hanya datang ke sekolah, datang ke lokasi tertentu, ngasih susu gratis, ngasih buku gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kegiatan lain yang bisa dilihat dari Gibran sebagai wakil presiden itu hanya sebatas meresmikan acara-acara ataupun proyek tertentu, tapi sangat jarang Gibran itu bicara di forum-forum besar yang terkait dengan wawasan-wawasan kebangsaan. Jadi wajar kalau kemudian ketika Gibran bicara terkait dengan bonus demografi itu dibaca oleh publik sebagai bentuk pembuktian bahwa Gibran itu adalah wakil presiden yang sebenarnya juga bisa bicara tentang diskursus, narasi, dan isu-isu besar yang terkait dengan bagaimana persiapan Indonesia, terutama untuk menyongsong kompetisi-kompetisi yang di masa-masa yang akan datang, itu sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya yang tidak main-main. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik elektoral. Jadi ketika Gibran bicara tentang bagaimana bonus demografi itu menjadi penting di negara kita, dan ini kesannya tiba-tiba ya diomongkan oleh Gibran, dibaca oleh publik, ini sebagai upaya dari Gibran menciptakan momentum politik supaya Gibran itu terus menjadi spotlight, terus menjadi pergunjingan, bahwa Gibran adalah sosok yang sangat layak juga untuk diperhitungkan dalam konteks kompetisi pemilu di 2029 tentu saja. Mungkin bagi masyarakat yang mereka itu apolitis, bagi mereka yang bukan pengurus partai, bukan mereka yang aktivis-aktivis politik, pemilu masih jauh. Masih sekitar 4 tahun setengah lagi. Tapi bagi para politisi, saya kira 2029 itu cukup nyata dan sudah dekat adanya. Jadi wajar kalau kemudian ketika Gibran bicara tentang bonus demografi itu juga dianggap sebagai bagaimana Gibran itu membangun exposure politik supaya ia itu selalu dibicarakan sebagai sosok yang memang cukup kompetitif, sebagai sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan menjadi calon-calon pemimpin di 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau Gibran tidak bicara hal-hal yang sifatnya besar, ya tentu pada saat yang bersamaan orang-orang yang saat ini juga berada di lingkungan kekuasaan Prabowo juga melakukan hal-hal yang sifatnya besar. AHY, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan ketua umum partai yang lain, Bahlil misalnya, itu kan hampir tiap hari menciptakan spotlight dan pembicaraan soal dirinya sebagai calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Jadi ketika Gibran bicara tentang demografi, ini kan juga dianggap oleh publik sebagai upaya persiapan dari Gibran menyongsong pertarungan politik di 2029, entah sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden yang kemudian akan kemudian diupayakan untuk bisa berdampingan kembali dengan Prabowo Subianto. Tapi yang jelas, ini adalah momentum supaya Gibran itu tidak tenggelam, supaya nama Gibran itu terus mengudara dan selalu dikait-kaitkan dengan pemilu di 2029. Saya kira itu adalah tafsiran publik yang saya kira juga cukup rasional dan cukup sah. Karena tentu publik melihat tidak mungkin Gibran itu hanya sebatas wakil presiden di 2029. Pasti dipikirkan bagaimana langkah dan karir-karir politiknya dipersiapkan saat ini. Mungkin bagi banyak orang yang tidak terlampau peduli dengan urusan politik, Belanda masih jauh, Pilpres masih 4,5 tahun lagi, ya. Tapi ingat, bagi elit-elit
bagi pimpinan-pimpinan orang-orang penting di negara kita hari ini mempersiapkan pertarungan politik di 2029 itu sudah dimulai. Bagaimana batu bata dan kekuatan politiknya sedang disusun. Jadi wajar ketika Gibran bicara tentang bonus demografi itu dikaitkan dengan persiapan menuju 2029 nantinya. Nah, yang ketiga ini adalah sesuatu yang sifatnya substantif, bonus demografi. Sesuatu yang sering kita dengar dan sesuatu yang berulang-ulang itu cukup ramai, viral di medsos, dan seringkali menjadi bahasan yang selalu disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin di Republik Indonesia. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, bicara tentang bonus demografi itu adalah bagaimana di 2030 hingga 2045, di mana usia-usia produktif, sebut saja misalnya usia 17 tahun hingga 40 tahun, itu cukup mayoritas. Dan itu bisa separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, bonus demografi inilah yang kemudian sering dibicarakan bagaimana nantinya mereka dipersiapkan untuk menuju Indonesia emas di masa-masa yang akan datang, khususnya 2045. Kalau mau jujur sebenarnya, bicara tentang bonus demografi itu kan hanya sebatas daur ulang. Ini hanya sebatas mengulang bagaimana narasi-narasi yang seringkali sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, baik pemimpin-pemimpin di mancanegara ataupun di pemimpin-pemimpin di Indonesia. Jadi kalau kita membaca literatur seperti literatur Arab, ada satu ungkapan yang menurut saya selalu ingat sampai sekarang. Inna fi yadi syabani amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Jadi hanya di tangan anak muda lah kemudian masa depan dan urusan bangsa itu akan mantap semantap-mantapnya. Itu lama sekali loh dikutip oleh ilmuwan-ilmuwan, para politisi, para politik-politik Islam. Betapa pentingnya seorang anak muda yang mesti di-guidance dan dipersiapkan untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan yang untuk selanjutnya. Begitupun Bung Karno, kita kan sering mendengarkan Bung Karno dulu, berilah saya 10 anak muda, maka akan saya goncang dunia ini. Wajar kalau kemudian ketika bicara tentang bonus demografi, ini kan substansinya sama. Bahwa anak muda kita yang katanya puncaknya itu 2030 hingga. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Les 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari Bung Adi Praitno ya soal Gibran berbicara bonus demografi, ya tentu ini penuh dengan tanda tanya juga, pro dan kontra, ya banyak sekali yang menanggapi. Tapi ya saya rasa apa salahnya gitu ya. Tetapi ya ini banyak sebagian yang berbicara, yang menilai dan berpendapat bahwa ya Gibran ya ngapain bicara soal bonus demografi, ini kan seolah-olah dia untuk apa namanya sinyal agar menuju persiapan menuju 2009, barangkali kan beliau mau nyalon atau apa gitu ya. Tapi ya itu tadi banyak komentar negatif, tapi tergantung kita sih bagaimana menilai. Sebagian orang mengatakan bahwa Gibran wapres terbaik, ada juga mengatakan Gibran ya bagus, ada yang mengatakan nggak cocok, bahkan ada yang menuntut ya untuk dimakzulkan, diganti dan lain-lain, ini macam-macam. Tapi sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara, ya bagaimana kita menilai sosok wakil presiden kita yang memang banyak problem sebetulnya pada saat pencalonan. Sampai saat ini mungkin banyak yang merasa Gibran tidak pantas menduduki posisi RI 2 ya. Tapi ya begitu juga sebaliknya, apakah kalau ditempatkan kepada Anda, apakah Anda mampu seperti Gibran atau bahkan melebihi Gibran atau apa? Kita nggak tahu juga tuh ya. Tapi ya oke lah, meskipun di tengah-tengah banyaknya gejolak atau di tengah-tengah banyaknya tuntutan untuk memakzulkan Gibran, ya Gibran stay kerja ya. Tapi kerjanya apa dulu nih? Ya paling juga nggak jauh-jauh lah dari hilirisasi ya, dari AI itu yang sering sekali dibicarakan oleh beliau. Dan bahkan mungkin ketika kita menilai adanya pidato, penyampaian, menanggapi berbagai persoalan, menjawab berbagai pertanyaan publik, opini publik, keresahan masyarakat, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, bagaimana Wapres Gibran menanggapi hal itu, ya mungkin Anda bisa menilainya. Nah, makanya nanti teman-teman boleh silakan sampaikan komentar kalian di video ini, biar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar di video ini. Nah, saya Wali, saya akan tanggapi dan saya akan ulas berbagai
pemikiran-pemikiran, pendapat dari teman-teman kita, Bapak Ibu dan pemirsa semua. Saya awali ya di sini, ilmu apapun tak bisa didapat dengan dadakan seperti monolognya Gibran tentang bonus demografi. Lancar benar, hebat, luar biasa, takjub, banyak kemajuan. Besok-besok udah bisa dong ketemuan sama mahasiswa. Jangan ya Dek ya, jangan bohong kita lagi. Tapi ada yang bilang Gibran takut kalau ketemu sama mahasiswa. Saya nggak tahu takutnya di mana atau apa gitu ya. Atau memang sibuk, gak ada waktu untuk bertemu, diskusi bersama mahasiswa. Ya, itu kurang tahu juga ya. Tapi sih banyak mengatakan seperti itu ya. Nama juga manusia, punya pendapat yang berbeda ya. Nah, kemudian kalau orang sudah benci nggak akan ada baiknya di mata para pembenci. Semua salah. Tapi ingat, keadilan yang maha kuasa pasti ada. Dan sering sekali memang banyak sekali mengatakan ini ya lu karena benci lu karena sakit hati lu karena dampak ini, dampak itu dan lain-lain gitu ya. Tapi di satu sisi memang ya kita bahkan menilai bahwa apa sih yang dikerjakan Gibran selama 8 bulan ini misalnya. Contoh misalnya yang paling enak mungkin atau mungkin yang paling tersorot adalah bagaimana Gibran selama 8 bulan ini yang terlihat di media itu bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, atau bagi-bagi apa gitu ya. Dan kemudian teringat kembali Gibran pernah menyampaikan kita akan buka 19 juta lapangan pekerjaan. Baik itu bagi kaum muda dan kaum perempuan. Mana lapangan kerja yang mana yang dimaksud oleh Pak Wapres kita? Labker mana? Bahkan tahun ini ya, PHK massal itu terjadi. Dan by logika, bagaimana mungkin bisa menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan yang sudah ada pun tidak bisa dipertahankan. Gimana coba? Mau buat seperti apa? Kan mungkin itu by logika kita berpikir. Tapi kita nggak tahu barangkali, ini kan kita masih menjabat 8 bulan. Belum setahun 2 tahun. Sabar dong. Ada saatnya. Yang penting kita sudah usahakan. Misalnya ada tanggapan seperti itu. Sampai kapan? Sampai 2030, 2029 atau apa? Kan itu yang sering sekali ditanya-tanyakan oleh masyarakat Indonesia. Saya sering baca kok. Kenapa saya tertarik untuk mengulas berbagai pendapat, berbagai pandangan, pemikiran teman-teman masyarakat Indonesia tentunya? Ya karena inilah suara rakyat, teman-teman. Jadi tapi bila perlu ada yang ingin kita luruskan ya kita luruskan. Jadi kita harus fair juga di sini gitu ya. Ya meskipun kita menyadari memang setiap sudut pandang kita kan berbeda gitu ya. Nah kemudian suarakan yang terbaik buat bangsa. Saya selalu mengidolakan sampean sebagai pengamat politik yang bicaranya enak, adem, ayem dan selalu sesuai fakta yang ada. Oke. Mau ngomong salah, tidak ngomong salah, dari awal pencalonan sampai jadi wapres memang bermasalah ya. Bagusnya wapres seperti ini kembalikan ke Solo. Ya problem pada saat pencalonan memang sudah luar biasa sekali, pelanggaran etik ya. Belum lagi ketika ya macam-macam lah, saya nggak perlu sampaikan lah sampai sejauh itu. Tapi banyak problem ya, banyak problem. Dan bahkan terang-terangan kepala negara, presiden ikut berkampanye memihak pada salah satu kandidat. Di mana ada seperti itu sepanjang sejarah Indonesia? Hanya tahun 2024 yang bapaknya presiden aktif, anaknya maju sebagai cawapres, baru terjadi di Indonesia. Di zaman Pak Harto keras, itu zaman otoriter Soeharto itu keras tuh katanya ya, walaupun kita belum hidup di zaman itu. Kita kan lahir 2000-an lah mungkin ya, anak-anak muda teman-teman yang di sini misalnya, atau mungkin bapak ibu yang sudah berpengalaman, bahkan
anak Pak Harto pun nggak ada tuh yang maju jadi cawapres, jadi gubernur dan lain-lain. Ini ada, padahal dalam undang-undang kita sudah terpampang tuh dengan jelas presiden dan wakil presiden boleh berkampanye. Mungkin boleh berkampanye ketika beliau lanjut ke 2 periode misalnya. Bahkan masih banyak tuh pasal berapa tuh lagi sampai di bawah-bawah bagian-bagiannya, ya. Hubungan ikatan keluarga itu nggak bisa. Suami istri, kerabat, suami istri sekalipun bercerai itu katanya nggak bisa. Sedarah apalagi. Tapi apa yang kita lihat, Pak Jokowi memprint hanya beberapa bagian, presiden boleh loh kampanye, yaitu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini menanggapi hal ini ya, soal pencalonan tadi ya. Tapi mungkin sebetulnya banyak sekali ya penyampaian dari kawan-kawan kita di sini. Tentu saya nggak bisa sampaikan satu persatu, ya mungkin dari pandangan hemat saya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan diutarakan saja, sampaikan saja, kita diskusikan bersama di channel ini. Ya anggap saja lah ini channel kita bersama ya, untuk mengetahui berbagai informasi yang terjadi di Indonesia. Itu saja, terima kasih, dilarang baper, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.